Katakan walau kadang tak kami mengerti Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi katakan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran-Mu dinyatakan. Kami mau mendengar Tuhan, firman-Mu disingkapkan. Karena kami tahu ketika kebenaran-Mu tersingkap Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan di setiap area kehidupan kami yang terbelenggu. Bapak, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami syukuri kebaikan-Mu, kami syukuri anugerah-Mu, kami mensyukuri pertolongan-Mu. Bahkan tak lupa kami mensyukuri kesabaran-Mu Tuhan. Bapak, kami menyerahkan setiap kami yang ada di tempat ini untuk kami mau menerima benih firman-Mu yang sebentar hamba mau taburkan. Kami memiliki tanah hati yang subur, kami konsentrasi pikiran kami, dan kami berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, biarlah hikmat, wahyu, pengertian yang daripada-Mu saja yang mampu menerjemahkan firman-Mu pagi hari ini untuk kebutuhan kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Pagi hari ini saya ingin kita mau belajar bersama-sama tentang pentingnya pengetahuan. Ya, saudara, ada orang yang pernah berkata seperti ini, ignorant is bliss, katanya. Bahwa ketidaktahuan kita ini katanya membahagiakan kita. Ya, tapi saya mau beritahu sama saudara, ketidaktahuan saudara membahagiakan saudara itu untuk area apa? Pertanyaan seperti itu. Ketidaktahuan saudara membahagiakan saudara itu hanya berlaku untuk area di luar kebenaran. Saya katakan, ya. Jadi ketidaktahuan kita justru mematikan kalau saudara dan saya terapkan di area rohani atau di area kebenaran. Maka judul firman Tuhan pada pagi ini saya kasih judul ignorant is deadly. Apa saudara? Artinya apa ya? Ketidaktahuan kita ini apa? Mematikan atau membunuh saudara. Jadi ada firman Tuhan di Hosea pasal 4 ayat 6 mengatakan seperti ini ya. My people are destroyer for lack of knowledge. Jadi ketika kita ini bisa binasa, kita ini hancur, kita ini susah, kita ini bisa miskin, kita ini bisa tetap sakit kalau kita kurang akan pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan kebenaran. Saudara, kemarin istri saya sharing sama saya di kamar, dan dia berkata seperti ini, selama saya membangun rumah tangga sama kamu, akhirnya saya menemukan satu kebenaran, bahwa rumah tangga tidak bisa dibangun atas dasar cinta. Bohong, rumah tangga bisa kuat hanya dibangun atas dasar kasih dan cinta. Dia bilang, saya hanya mengutip katanya aja ya. Dia bilang, lah terus apa? Saya tanya sama dia. Rumah tangga itu akan kuat, kokoh ketika dibangun atas dasar knowledge, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang apa yang Tuhan katakan tentang peranmu sebagai suami apa, peranku sebagai istri apa, dia bilang.
Karena cinta itu katanya hanya setebal kulit kita katanya. Ya. Karena cinta itu bisa memudar, maaf, ketika orang yang kita cintai tidak lagi bisa mengisi, memenuhi apa yang kita inginkan. Nggak tahu saudara setuju apa enggak? Karena cinta itu akan memudar berangsur-angsur, bahkan bisa membeku ketika yang kita cintai sudah peot. Ya, jabatannya sudah hilang, kekayaannya hilang, segala sesuatunya hilang. Jadi saya hanya ingin menyimpulkan apa kata istri saya, jangan bangun rumah tangga kita di atas dasar tidak hanya cinta, tapi justru di atas dasar pengetahuan kita. Pengetahuan tentang apa? Tentang firman berkata apa terhadap pernikahan kita, terhadap keuangan kita, terhadap bisnis kita, terhadap keluarga kita, terhadap hubungan kita, terhadap kemakmuran kita. Nah, kalau kita sebagai orang percaya nggak ngerti, nggak tahu tentang apa yang Tuhan katakan, segala sesuatunya tentang hidup kita, lah itu awal dari sebuah kehancuran kita, saudara. Sekali lagi, ignorance is deadly pada saat ini terjadi di area kebenaran. Tapi ignorance is bliss, ketidaktahuanmu memberkati kamu, membagian kamu ketika kamu terapkan dalam kehidupan dunia sehari-hari. Saudara nggak perlu tahu orang mau katakan apa tentang kamu. Setuju? Kamu nggak perlu tahu. Ngapain tahu? Tahu malah pusing. Yang suka katakan amin. Kamu nggak perlu tahu tetanggamu punya Mercy apa enggak. Halo? Kamu nggak perlu tahu deposito tetangga kamu. Kamu nggak perlu tahu. Sekarang nih COVID sudah blur apa? Enggak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu adalah apa? Firman ngomong apa tentang kamu hari ini. Amin. Karena pengkhotbah sudah ngomong, tidak ada yang baru di bawah. Halo? Iya. Jadi saudara dan saya sudah diwanti-wanti sama firman, saudara dan saya sudah dikasih tahu sama firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu, kita sutresno. Stres, artinya saya. Jadi kalau kita nggak tahu tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan, situasi, kondisi yang terjadi hari ini, kita stres, saudara. Jadi saudara, firman Tuhan katakan pengkhotbah tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jelas sampai di sini, saudara? Jadi oleh karena itu, menjalani kehidupan kekristenan dalam musim pandemik ini, saya mau katakan sama saudara, ini justru menggairahkan dan bukan malah menakutkan. Yang setuju katakan amin. Semangat atau enggak, saudara? Bagaimana tidak menakutkan, maksudnya jalan-jalan sepi, ya, bisnis sudah turun semuanya. Ingat ya, ingat teman-teman. Sumbermu bukan dari perusahaan kamu. Sumber saya bukan dari pelayanan saya. Sumber finansial kita bukan dari suami kita. Yang ngerti katakan amin. Sumber kita dari Tuhan. Haleluya. Kalau saudara memiliki pengetahuan akan ini, kamu tenang jalan hidup ini. Sukacitamu bukan dari apa yang kamu miliki. Tapi sukacitamu itu datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara, mengapa saya katakan di musim pandemik ini justru menggairahkan, bukan menakutkan? Saya mau katakan sama saudara. Saudara, saya katakan, pernah di tempat ini, sebuah kapal besar, itu keberadaannya hanya untuk menghiasi dermaga, atau untuk berjuang di tengah lautan yang ganas. Halo. Saudara, manusia menciptakan kapal besar, kapal perang. Itu tujuannya bukan untuk menghiasi dermaga, rano gunanya orang Jawa bilang. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk berlayar di laut lepas sana, saudara. Disitulah apa? Komunitasnya, disitulah arenanya. Nangkep, saudara? Saudara, pesawat diciptakan oleh orang secanggih apapun dia, bukan untuk menghiasi hanggar, setuju? Tapi untuk apa? Untuk terbang, saudara.
Terbang lawan apa? Gravitasi, cuaca, ada petir di sana, ada hujan di sana. Memang untuk tujuan itu dia diciptakan. Lah Alkitab katakan saudara pun juga disebut sebagai Raja Wali. Amin saudara. Justru badai itu ada untuk membuktikan kesejatian saudara sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Yesus yang memiliki karakter sebagai Raja Wali. Saya bersyukur nggak digambarkan sebagai burung emprit, ya, tapi sebagai burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu terbang sendiri, saudara. Makanya anak-anak Tuhan kalau nggak suka sendiri dengan Tuhan dipertanyakan itu, saudara. Anak-anak Tuhan itu suka terbang sendiri dengan Tuhan, saudara. Raja Wali, kalau saudara lihat burung emprit tahu nggak ya? Burung gereja lah. Terbangnya biasa, saudara. Burung gitu ya. Saya mau tanya, terbangnya tinggi atau rendah? Terbang tinggi gimana? Geletak, saudara. Setuju? Tapi saudara dan saya didesain oleh Tuhan, instrumennya tuh instrumen Raja Wali, bukan instrumen burung emprit. Katakan, aku ini Raja Wali, bukan burung emprit. Amin saudara. Ingat ya, karaktermu itu karakter Raja Wali. Artinya apa? Suka tantangan. Justru semakin kuat badainya, semakin engkau membuat semakin kekuatanmu itu keluar di sana. Jadi ingat, musim pandemik ini jangan menakutkan saudara. Justru apa? Menggairahkan. Ngomong kanan kiri, jangan takut, bergairahlah. Haleluya. Ya, ingat saudara. Jadi ingat ya, untuk tujuan itulah saudara dan saya itu ditempatkan di atas muka bumi ini. Ya ingat, sejak Adam jatuh dalam dosa, dunia ini rusak. Ingat ya, virus ini bukan datang dari Tuhan. Virus ini sudah ada di dunia ini. Ya. Jadi virus ini ada karena apa? Setan munculin. Ingat, setelah waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua alam semesta yang dijamah manusia itu rusak. Ya, tidak lagi melindungi dia, memberkati dia, justru bisa merusak hidup manusia. Nah, saudara sebagai orang percaya akan bergairah menjalani kekristenan hari-hari ini kalau saudara tahu siapa saudara di dalam Kristus. Amin saudara. Kalau saudara tahu siapa saudara di dalam Kristus, kamu menjalani kehidupan kekristenanmu tenang, santai, enggak stres. Mengapa? Karena ketika engkau berada di dalam Kristus, saya mau tanya sama saudara, saudara berada di dalam Kristus, berarti saudara seperti inilah saudara. Contoh ya. Ini pas ada 100.000 ya. Kalau ini saya katakan uang ini di dalam kertas, saya mau tanya sama saudara, yang kelihatan duitnya apa kertas ya? Hah? Duitnya ada di mana? Saya mau tanya, maaf ya, kalau saudara ludahi, yang kena kertasnya apa duitnya duluan? Halo? Sama juga dengan Tuhan. Kalau ada serangan COVID, serangan famine itu musim kering keuangan. Saudara, musim famine kayak apapun, ketika kamu tahu kamu di dalam Kristus, kamu aman. Karena yang harus diserang siapa dulu? Kristus. Tapi kalau saudara nggak ngerti bahwa saudara itu ada di dalam Kristus, maka saudara seperti uang ini, di luar. Padahal firman Tuhan katakan kamu harus tahu kamu ada di dalam Kristus. Kamu terlindungi sempurna. Katakan bersama dengan saya, aku terlindungi sempurna. Aku dikasihi sempurna. Aku diberkati sempurna. Aku diperkenan sempurna. Ingat ya, perkenanan Tuhan turun atas kamu bukan berdasarkan kesetiaanmu, kebaikanmu, penampilan kamu. Yang saya katakan amin. Perkenanan Tuhan turun atas kamu karena imanmu kepada korban Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang percaya katakan amin. Saudara, ingat ya, kamu harus tahu siapa kamu di dalam Kristus. Kamu itu anak-anak yang dikasihi. Amin saudara. Kita ini anak-anak yang dikasihi. Saya tidak pernah melihat mereka itu stres saudara. Santai aja mereka. Bangun siang-siang,
Makan tinggal ke belakang, sing pusing sapa tante? Kok kamu belum punya anak ya kayak? Nanti ketika udah punya anak, kamu yang harus mikirin anakmu. Bukan anakmu yang harus mikirin kamu, setuju kok? Saya harus mikirin mereka berdua. Sing stres apa kadang-kadang? Saya, saudara, bukan dia, setuju? Ya dia stres sih waktu sekolah, setuju kan? 1 tambah 1 berapa? Dulu waktu TK kan stres. Nah, kabar baiknya, pernahkah Bapak di surga stres? Halo, saya nggak bisa mikir Bapak sudah stres, surga kayak apa ya? Kabar baiknya Tuhan, Bapak kita ini nggak pernah stres. Kalau Bapak kita nggak pernah stres, ngapain kamu stres? Lah kita stres karena kita nggak tahu kita ini di dalam Kristus. Nah, makanya penting untuk saudara itu mengetahui kebenaran hari-hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membahas ada beberapa kebenaran yang saudara harus tahu supaya selama saudara menghidupi musim pandemik ini saudara tetap tenang, tetap berkemenangan, saudara nggak stres, saudara tetap rileks, saudara terus melakukan tanggung jawabmu dengan benar. Jadi keluarga saudara tetap enak rukun, hubungan saudara tetap sehat, dan ibadah saudara tetap nyaman seperti hari ini. Amin, saudara. Nah, ada beberapa kebenaran yang saudara harus tahu supaya saudara dan saya itu di tengah-tengah musim pandemik ini saudara tetap kuat, tetap menang, tetap diberkati, tetap berkelimpahan, dan tetap menjadi saluran berkat yang sudah katakan amin. Amin, saudara. Nah, mari kita akan belajar dari kitab Filipi. Saya menemukan beberapa kebenaran yang saudara harus tahu. Ya, kebenaran apa itu? Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tetapi saya tidak akan membacakan seluruhnya, tapi saya akan membahas ayat demi ayat. Ini pesan dari Tuhan pada pagi hari ini. Nah, apa yang saudara harus tahu sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ketika musim pandemik ini belum tahu kapan selesainya? Ya, yang harus saudara tahu yang pertama adalah ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca, saudara perhatikan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Pertama, yang saudara harus tahu, firman Tuhan katakan berdirilah teguh dalam Tuhan. Stand firm, stand strong in the Lord. Berdiri teguh itu artinya apa? Saudara memilih untuk berdiri mempercayai janji Tuhan. Di tengah-tengah musim yang kata orang dunia tidak menjanjikan ini, saya katakan saudara harus memegang janji Tuhan. Karena dalam hidup ini yang tidak pernah berubah adalah apa? Karakter Tuhan dan janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dunia berubah, bisnis berubah, keuangan berubah, manusia berubah. Tapi yang tidak berubah apa? Tuhan dan karakternya, Tuhan dan janjinya. Oleh karena saudara mengerti bahwa Tuhan itu tidak berubah, janjinya tidak berubah, saya dan saudara berubah-berubah, maka saudara harus berdiri teguh di atas janji Tuhan kepada saudara. Bukan janji saudara kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan tanya saya seperti ini. Mas Untung, Pak Untung, keselamatan kita ini bisa hilang nggak sih? Saya mau beritahu sama saudara kebenaran yang harus saudara tahu dan saudara pegang. Pertanyaannya bukan keselamatanku bisa hilang atau enggak. Yang harus saudara renungkan adalah apakah saudara sudah dilahirkan dalam Kristus dan menjadi anak. Amin. Artinya apa sih Pak Untung? Kalau saudara sudah dilahirkan di dalam Kristus dan saudara menjadi anak sesuai dengan Yohanes pasal 1, berarti sekali anak tetap setuju? Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara anak, pernah menjadi anak, menjadi anak, saya pernah menjadi anak. Saya mau tanya, kita pernah berontak nggak sebagai anak? Kamu pernah berontak nggak pada papamu? Pernah nggak taat? Apa taat terus? Nggak mungkin, saya nggak percaya.
Sering nggak taatnya atau sering taatnya? Wes hitung. Saya kok yakin dan percaya sering tidak. Tapi pun demikian, disayangin papamu nggak kok? Papamu tetap sayang nggak? Atau kamu diusir? Dasar anak nggak taat, minggat kamu dari rumahku begitu kok? Enggak. Ini loh, dua mutiara saya ini loh. Kalau disuruh lo alasannya banyak sekali sudah. Tapi pun demikian saya tetap apa? Sayang sama dia. Jadi yang ditanya bukan sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Kamu anaknya apa enggak? Kalau kamu anaknya, kamu aman kok. Maaf saya melenceng sebentar ya. Kamu harus tahu akan hal ini saudara. Keselamatanmu akan rapuh, keselamatanmu akan apa ya namanya ya. Kamu akan ragu-ragu dengan keselamatanmu kalau kamu tidak tahu bahwa kamu itu anak. Makanya maaf ya, hanya dalam kekristenan saja berlaku kelahiran baru. Setuju? Maaf ya, agama-agama lain nggak ada. Nangkap sampai di sini? Pertanyaannya adalah kenapa kok kita harus dilahirkan kembali? Saya mau tanya sama saudara, tolong jawab ya. Serigala itu binatang buas atau jinak ya? Hah? Buas ya. Oke. Terus selanjutnya begini. Serigala itu binatang buas. Saya mau tanya, serigala itu makannya daging atau nasi? Saya mau tanya. Saudara percaya pada saya enggak? Bahwa saya berkata begini, serigala itu disebut binatang buas karena makan daging. Setuju dengan saya enggak? Saya ulangi lagi. Saudara percaya sama saya enggak? Serigala itu disebut binatang buas karena makan daging. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa saudara. Pertanyaan kedua. Percaya mana? Karena nature-nya itu binatang buas, dia makan daging. Nah, berarti saudara milih yang mana? Nature-nya seperti itu karena dia makan daging, bukan karena dia makan daging langsung dia disebut apa? Binatang buas. Karena memang sifat apa? Nature-nya tuh dia binatang buas karena itu makan daging. Nah, sampai di sini. Artinya begini loh saudara. Saudara dan saya tuh orang berdosa. Saudara disebut orang berdosa bukan karena saudara berbuat. Setuju nggak? Alkitab mengatakan loh, saudara disebut orang berdosa, lahir ceprot-prot, langsung orang berdosa. Padahal saudara belum mencuri, belum ngomongin orang, belum berontak sama bapak, langsung distempel orang. Kenapa? Karena dosa, nature-nya itu sudah berdosa. Nah pertanyaannya, bisa nggak serigala ini berubah jadi domba? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Bisa terjadi kalau dilahirkan. Nah, nangkep ya. Makanya saya dan saudara itu serigala yang buas. Nangkep nggak saudara? Makanya jangan berharap dagingmu nggak berbuat dosa, nggak bisa. Karena itu memang nature-nya seperti itu. Makanya saudara perlu dilahirkan kembali dari serigala jadi dari yang tadi jadi ya kan? Setuju ya? Saudara nggak bisa merubah diri saudara sendiri menjadi domba dari serigala, setuju? Kok saya mau tanya kok, kuda zebra kan hitam putih kan? Bisa nggak kudanya merubah hitamnya dihilangin jadi putih gitu? Bisa nggak? Kudanya merubah warnanya sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Nature kita sudah dosa. Kita untuk menang atas dosa, kita harus dilahirkan kembali. Lah, pada waktu saudara dan saya mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, firman Tuhan mengatakan engkau dilahirkan kembali dan menjadi seorang anak. Huios. Lah, sekali anak tetap anak. Mengapa kamu takut keselamatanmu hilang? Karena kamu nggak tahu akan kebenaran ini. Nangkap ya saudara?
Yang kedua saya terangkan sebentar nih, supaya saudara jangan bingung dan saudara mantep dengan keselamatanmu. Gara-gara nggak bisa lepas dari rokok, kamu mati nggak masuk surga. Iya ampun. Amit-amit jabang bayi deh. Saya mau tanya, dosa homoseks dengan bohong, dosa sama apa enggak? Salah enggak? Di mata Tuhan apa? Homoseks itu palunya gede untuk mentong dia, terus orang bohong palunya kecil gitu. Katakan dosa adalah dosa. Dosa upahnya maut. Amin saudara. Di hadapan Tuhan dosa dosa. Nangkap sampai di sini. Saudara, kalau saudara nggak ngerti bahwa kelahiran baru itu mengubah statusmu dari pendosa menjadi orang benar, kamu takut kamu nggak selamat masuk surga loh. Nangkap sampai di sini. Sekarang banyak orang khotbahkan tentang akhir zaman. Kamu takut nggak kalau Yesus datang kedua kali? Niko takut nggak kalau Yesus datang kedua kali? Ngapain takut? Iya toh? Wong bapaknya mau datang kok takut. Lah makanya gereja nakut-nakutin, pendeta nakut-nakutin, ayo jaga kekudusan, ayo jual hartamu sumbangkan gereja, enak saja. Ya saya tidak marah berbuat baik, hidup dengan hikmat saudara, amin saudara. Justru Tuhan mau datang rileks saja, seneng. Saya mau tanya kok, waktu kamu mau nikah seneng apa enggak kok? Pas stres kok? Ya stres sih, mikirin macam-macam sih. Iya toh, tapi kan seneng toh. Masa kita mau ketemu mempelai kok stres? Malah saya mengingat, Tuhan setiap hari dong kamu datang. Justru orang yang ngerti keselamatannya itu permanen, karena dia tahu bahwa dia dilahirkan dalam Kristus oleh imannya kepada Kristus. Dia nggak pusing Yesus mau datang nanti 1 jam ke depan, mau 10 tahun, nggak bu. Ngomong aku nggak mau pusing dengan kedatangan Yesus. Amin saudara. Mau datang besok terserah. Nah, ini yang saudara dan saya harus tahu, bahwa saudara itu aman dalam Kristus. Amin saudara. Lah, kenapa kok banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu takut dia nggak masuk surga? Dan harus diajarkan pelayanan, banyak doa, banyak puasa, harus hidup kudus, harus hidup saleh. Wah, macam-macam deh saudara. Ingat ya, kekristenan bukan soal mentaati aturan. Kekristenan tidak mengajarkan produktivitas rohani. Kekristenan bicara soal membangun hubungan. Yang nanti katakan amin. Christianity is all talk about relationship. Ya, bukan worship. Ingat ya, kekristenan tidak bicara soal produktivitas. Banyaknya kamu doa, banyaknya kamu berbuat baik, banyaknya kamu berpuasa, banyaknya kamu jaga kekudusan. Saya mau tanya, bisa nggak kamu jaga kekudusan tiap hari? Kalau bisa, saya mau nyembah kamu. Serius. Dulu kan kita diajarkan jaga kekudusan, jaga kekudusan. Saya diajarkan salah dulu dan saya mengajarkan yang salah. Apa itu maksudnya? Bahwa saya mengajarkan dan saya memahami salah tentang kekudusan. Kekudusan itu bukan bicara soal apa yang kamu lakukan, tapi bicara soal apa yang kamu yakini. Ngerti sampai di sini? Holiness is not all talk about what you do, but what you believe. Artinya apa? Ketika engkau meyakini bahwa engkau di dalam Kristus dan Kristus itu kudus, Kristus itu sempurna, cukup. Amin saudara. Oh berarti aku bebas berbuat dosa. Ingat ya, kalau kamu memilih berbuat dosa, yang rugi siapa? Halo? Kamu sendiri. Tuhan rugi nggak? Kalau kamu berbuat baik, Tuhan untung nggak? Enggak. Yang diuntungkan siapa? Saudara. Ada anak Tuhan ngomong gini, kamu nih loh berbuat jahat, malu-maluin Tuhan. Tuhan malu nggak saudara? Kagak tuh. Buktinya banyak penjara diisi Petrus, Paulus, Daniel, nama-nama Kristen semuanya. Yesus di surga santai aja itu. Kenapa? Karena kita manusia sudah dikasih pilihan untuk memilih, free will. Aku menghadapkan kepadamu hidup benar, hidup yang tidak benar. Artinya kehidupan dan kematian. Aku pengen kamu memilih kehidupan. Pilih berkat, jangan hidup kematian, jangan pilih kematian, jangan pilih kutuk. Nanggap? Jadi saudara berbuat dosa, kita yang rugi besar. Amin saudara. Kalau saya maling, yang rugi siapa? Saya, istri saya, anak saya, setuju? Tuhan nggak rugi saudara.
Tuhan nggak malu, Tuhan nggak kehilangan kemuliaannya, enggak. Jangan salah saudara. Diajarkan ajaran yang salah ngawur, saudara jangan percaya aja ya. Kalau berbuat jahat gini, kamu yang rugi. Tapi kalau kamu berbuat baik, kamu hidup saleh, artinya saleh itu apa? Saudara itu apa? Mengutamakan janji-janji Tuhan, mengutamakan titah-titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Saudara itu hidup saleh. Kalau kamu hidup saleh sebagai anak, papa mamamu seneng nggak sih? Halo, seneng nggak kok? Papa mamamu seneng nggak? Seneng. Ya, tapi kalau kita hidupnya sebagai anak berandalan, papa mamamu gimana? Sedih. Tuhan pun sama, tapi papa mamamu nggak bisa berbuat apa karena kamu punya kehendak bebas. Nangkep sampai di sini ya. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara ada di dalam Kristus. Itu yang membuat engkau bisa berdiri teguh di atas janji Tuhan kepadamu. Keselamatanmu akan kokoh, akan kuat kalau kamu mendasarkan janji Tuhan. Kamu menaruh imanmu kepada janjinya kepadamu, bukan janjimu kepadanya. Setuju? Ingat, kalau kamu mendasarkan iman keselamatanmu berdasarkan janjimu kepada dia, begitu kamu gagal, kamu gimana? Nangkep gak sampai di sini saudara? Tuhan, aku berjanji ngasih persembahan persepuluhan. Bertahan sebulan. Bulan ketiga, keok. Tuhan ampuni aku ya, ada pandemik. Ya, itu menaruh iman keselamatan kita di atas janji kita kepada dia. Kalau kamu menaruh iman di atas janjinya kepada kamu, kamu jatuh santai. Karena apa? Dia berjanji, dia mengampuni kamu, dia tidak meninggalkan kamu. Amin. Jadi iman keselamatanmu itu teguh. Dan yang ketiga saya ajarkan, iman keselamatanmu akan teguh pada saat engkau mengetahui bahwa keselamatan itu bukan materi, keselamatan itu pribadi. Keselamatan itu bukan materi. Kalau materi berarti benda. Keselamatan itu pribadi. Berarti itu apa? Benda hidup. Saudara ingat nggak firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar sehingga dia apa? Mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal itu materi atau pribadi? Pribadi. Saya katakan saya tanya, keselamatan itu pemberian atau upah? Pemberian. Hah? Pemberian. Berarti cuma-cuma toh? Kamu nggak perlu bekerja toh? Pemberian yang surga berikan kepada kita berupa keselamatan. Keselamatan itu bukan materi, keselamatan itu pribadi. Artinya apa? Artinya itu dia itu keselamatanmu itu kekal. Artinya begini. Ada anak Tuhan ngomong gini, kamu harus jaga keselamatan kamu. Kamu harus tekun, kamu harus setia, kamu harus pegang teguh janji Tuhan. Tuh nek kalau aku nggak setia, hilang keselamatan. Itu seperti ini saudara. Kalau keselamatan saya gambarkan iPhone. Selama saya pegang erat iPhone ini nggak hilang, setuju? Nangkep ya? Tapi begitu aku lepaskan iPhone ini, berarti iPhone ini hilang. Setuju? Saya mau tanya, itu konsep keselamatan karena keselamatan itu materi. Tapi kalau keselamatan pribadi, meskipun ini aku lepaskan, dia ngejar kamu nggak? Halo, Tuhan tetap ngejar kamu nggak? Waktu kamu berdosa, waktu kamu jatuh, waktu kamu berusaha ninggalkan dia kejar kamu nggak? Halo, ngerti sampai di sini? Jadi kamu jangan takut kehilangan keselamatan, men. Orang banyak pusing dengan keselamatan. Ngapain kamu pusing? Tuhan lo sayang sama kamu, amin saudara. Walaupun kamu sedang tidak mencari Tuhan, tidak menginginkan Tuhan, Tuhan kejar kamu terus, benar. Haleluya. Buktinya kebenarannya apa? Dia ada di dalam kita, dia ada di samping kita, dia ada di sekeliling kita. Amin saudara. Itu harus menjadi iman keyakinan kamu. Nangkep sampai di sini? Berarti keselamatanmu itu bisa hilang atau enggak? Selama kamu menaruh iman kepada pengorbanan Yesus. Halo? Mas, bagaimana dengan yang murtad pindah agama? Nanti ya sesi berikutnya saya bahas.